Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Risa Salsabila dari kelas 2D D3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pelayanan prima. Soal pertama yaitu jelaskan perbedaan karakteristik barang bersifat publik. Barang publik adalah barang yang ketika Anda gunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, dan Anda juga tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari mereka. Contoh dari barang publik termasuk udara bersih, pertanahan nasional, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, mercusuar, dan peradilan. Dua karakteristik utama barang publik yaitu non rivalitas dan non excludable. Yang pertama itu non rivalitas. Ketika Anda menggunakan barang publik itu tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Meskipun memiliki selera yang berbeda, kita memperoleh manfaat yang sama. Ambil kasus lampu jalan. Anda dan orang lain sama-sama menerima manfaat dari jalan ketika berkendaraan di jalan raya. Selanjutnya non-excludable, ketika pemerintah telah menyediakan barang, mereka tersedia bagi semua orang. Anda tidak bisa mencegah orang lain dari menggunakan dan dapat manfaat dari barang tersebut. Jadi, barang publik tersedia bagi semua orang, baik pembayar maupun non-pembayar. Itu kemudian memunculkan pengendara bebas atau free riders, di mana mereka dapat mengonsumsi dan memperoleh manfaat tanpa membayarnya. Contohnya adalah jalan raya, baik pembayar pajak maupun bukan sama-sama mendapatkan manfaat. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan citizens charter? Citizen Charter adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik yang menetapkan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan. Artinya, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan pelanggan internal dengan pelanggan eksternal. Pelanggan internal merupakan pelanggan yang tidak mengonsumsi suatu barang ataupun jasa secara langsung. Pelanggan tipe ini membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali oleh orang lain. Pelanggan jenis ini dapat berupa produsen suatu barang ataupun agen penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan penyediaan barang ataupun jasa. Pelanggan jenis ini akan didapatkan oleh perusahaan dengan jalan memberikan berbagai keuntungan untuknya. Dengan memberikan keuntungan yang lebih baik pelanggan ini, maka pelanggan ini akan tetap setia menjadi pelanggan perusahaan kita. Selanjutnya, pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara aktif langsung mengonsumsi barang ataupun jasa yang mereka beli. Pelanggan jenis ini sering juga disebut sebagai konsumen akhir. Pelanggan tipe ini biasanya berhasil didapatkan oleh sebuah perusahaan dikarenakan mutu dan kualitas dari barang ataupun jasa yang diserahkan oleh pelanggan ini. Dengan memberikan kualitas terbaik dari barang ataupun jasa yang kita jual, kita akan mendapatkan komitmen yang besar dari pelanggan eksternal ini. Pertanyaan yang keempat itu, jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan customer related process. Customer related process adalah mengelola persyaratan pelanggan, proses yang menghasilkan bahan sebagai persyaratan spesifikasi sesuai standar produk. Persyaratan teknis aplikasi akhir pelanggan. Prosedur ini membantu untuk menentukan persyaratan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Proses memelihara pelanggan terkait proses bahwa organisasi harus menentukan persyaratan khusus yang diminta oleh pelanggan. Proses tersebut harus mengelola bahan baku hingga persyaratan pengemasan dan pengiriman, dan setelah penjualan juga dapat mencakup. Ini juga harus mengatur dan menentukan persyaratan apapun untuk memastikan pengiriman produk dengan kondisi yang dapat diterima. Pertanyaan nomor 5 yaitu, jelaskan bagaimana menghadapi keluhan pelanggan. Cara mengatasi keluhan atau komplain pelanggan, yang pertama kita
menerima komplain dari pelanggan. Biarkan pelanggan tahu bahwa Anda memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Selanjutnya, tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Selanjutnya, petakan masalah keluhan pelanggan. Selanjutnya, segera tangani komplain dengan cepat dan berikan solusi terbaik. Baiklah, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 6. Jelaskan unsur-unsur pelayanan berdasarkan klasikal paradigma. Unsur-unsur pelayanan berdasarkan klasikal paradigma yaitu pertama, intangibility. Jasa berbeda dengan barang. Barang bersifat nyata atau tangible, sedangkan jasa bersifat tidak nyata atau intangible. Terdapat 3 dimensi dalam intangibility yang ditemukan oleh Lerosi, Begeron, dan Gautolen dalam Giptono dan Chandra pada tahun 2007. Yang pertama, physical intangibility, tingkat materialitas produk atau jasa tertentu. Yang kedua, mental intangibility, tingkat kesulitan dalam mengidentifikasi, memformulasikan atau memahami produk jasa secara jelas dan akurat. Yang ketiga, generality, seberapa umum atau spesifik seseorang konsumen mempersiapkan produk tertentu seperti aksesibilitas, mendapatkan produk dengan non-aksesibilitas, dan lain-lain. Poin selanjutnya, heterogeneity. Suatu jasa bersifat heterogen atau variabel, terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis yang diberikan tergantung waktu dan tempat. Tergantung waktu dan tempat orang yang membuat jasa tersebut. Konsumen mungkin akan mendapatkan pelayanan yang berbeda di suatu waktu dengan waktu yang lain, atau banyaknya cara pelayanan yang dapat dinikmati pelanggan dengan kualitas yang berbeda. Poin selanjutnya, inseparability, yaitu jasa berbeda dengan barang. Barang terlebih dahulu diproduksi, dijual, kemudian dikonsumsi pada waktu bersamaan dengan waktu jasa tersebut dijual. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa, dan keduanya mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. Poin terakhir itu perishability, artinya adalah komoditasnya itu akan tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang, dijual kembali atau dikembalikan. Mungkin itulah jawaban dari soal dari pertanyaan ujian akhir semester pelayanan prima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.